Perjalanannya, apakah rumah sakit ini benar-benar menjadi tempat berobatnya para wisatawan atau seperti apa? Setelah berdiri rumah sakit ini memang awalnya cikal bakalnya kan memang untuk pariwisata, karena memang rumah sakit ini dulu anggarannya dari Kementerian Pariwisata. Tapi mintanya makanya dia dibangun di sini. Kenapa tidak di Peringge, kenapa tidak di tempat-tempat yang lain? Karena penyangganya waktu itu untuk menyangga Sembalun. Dalam perjalanannya rumah sakit ini kebetulan saya baru setahun di sini ya. Dalam perjalanannya kita menjadi rumah sakit tipe D Pratama. Rumah sakit tipe D Pratama itu setingkat dengan puskesmas, karena waktu itu sumber daya manusianya belum cukup, karena kita juga membutuhkan dokter spesialis, terus juga untuk teman-teman yang dari luar negeri kan kita butuh penerjemah dan sebagainya. Tetapi selama dalam perjalanannya juga kita memang benar melayani memang orang yang berwisata, terutama daerah-daerah orang-orang yang kecelakaan lalu lintas menuju Sembalun. Selain kecelakaan lalu lintas juga kejadian-kejadian hipotermi yang ada di Sembalun karena cuaca yang memang dingin. Berkembang lagi, sekarang kita baru MOU dengan Nusa Medika yang ada klinik pariwisata yang Nusa Medika yang ada di Sembalun, dan alat-alat laboratorium. Sementara itu kami kerjasamanya di situ dulu, menunggu sumber daya manusia yang lain seperti dokter spesialis bedah, penyakit dalam, penyakit anak, dan lain-lain. Jadi untuk sementara sampai di situ dulu kita di bidang wisata. Mampu ya kerjasama sampai ke level itu seperti untuk itu karena dia kan sudah bisa saja sebenarnya. Cuman kan kita harus sadar kalau yang adalah landasan helikopter. Karena kan yang banyak kalau di Sembalun tamu domestik kita yang itu kan, kalau kita di sini ini kecelakaan di gunung. Iya. Jadi yang paling banyak itu asuransi mereka juga di rumah sakit Siloam. Sekarang yang ngejar ke rumah sakit kota. Iya. Nah, wajar juga rumah sakit kota, karena apa? SDM-nya cukup. Nah, kita kalau dengan kondisi SDM yang begini tidak berani kita kerjasama. Berarti kita kalah SDM Kalau SDM aja. Nah, kalau SDM-nya ada, saya bisa lari. Iya. Karena kalau dengan adanya SDM otomatis kunjungan meningkat. Terus kita juga sudah menjadi rumah sakit BLUD. Pengelolaannya bisa kita lebih fleksibel, mana yang urgent, mana yang enggak. Jadi perkembangannya cepat. Mungkin perlu dibangun helipad juga sini, Pak. Ya kalau anggarannya cukup, kita sih maunya. Nah, tetapi kalau kami seandainya nih ya, kami berangan-angan dengan melihat kondisi banyaknya gangguan jiwa yang ada di Lombok Timur, bagaimana ditawarkan rumah sakit ini beralih ke situ. Kami punya tanah 1 hektar di belakang. Rumah sakit jiwa lebih. Ya, kan coba lihat sekarang di jalan ini banyak sekali kasus jiwa itu banyak. Sedangkan Lombok Timur tidak punya rumah sakit. Terutama nanti kalau nyalek. Iya, apalagi musim nyalek, Kades. Nah, pertama tempat. Berarti pariwisata kurang pas lah ya. Istilahnya cuma sedikit. Iya. Apa yang kita kejar dari mereka asing ini sulit kita menguntungkan. Model regulasi asuransinya juga enggak mau dia sembarangan. SDM kita mungkin masih perlu ditingkatkan, dan itu juga perlu peralatan yang memang benar-benar dianggap mau. Pariwisata itu kan potensi besar, Pak, untuk bisa dengan potensi wisata Sembalun sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Apa yang belum terpenuhi? Kalau dari peralatan sudah cukup. Nah, cuman kan kalau untuk tamu lokal dalam artian tamu domestik itu udah bisa, tidak ada kendala. Nah, yang tamu luar negeri ini kan biasanya mereka pengobatannya obatnya bawa sendiri, kan punya gelang di situ ada obatnya sendiri, karena pakai alatnya sendiri. Paling kita kalahnya di komunikasi. Tetapi tetap kami ada juga beberapa tamu asing yang sudah masuk.
paling yang kita siapkan itu adalah paling tidak standar minimal lah, itulah kebersihan, alat-alat yang steril, Iya. komunikasi ya sementara ini translate, dan ada beberapa dokter yang memang sudah bisa berkomunikasi dengan Ada banyak turis yang selama ke sini. ada, kadang seminggu pasti ada 2, 3, tergantung anunya juga kan, orang sakit itu ada apa Iya, tidak. siap. Tapi begitu dia ada masalah kesehatan pasti dia kesini, pasti mampir dulu kesini bertanya. Tetapi kebanyakan dia banyaknya sifatnya konsultasi, atau kita misalnya kalau dia luka hanya membersihkan lukanya, kalau obatnya dia biasanya pakai obatnya sendiri. Kalau oh gitu ya. Iya, bule itu kan sudah ada gelangnya, penyakitnya apa, obat yang boleh masuk ke dia itu apa. Oh iya. Sampai segitunya sudah ya. Iya, kan mereka negara maju. Wih, canggih lah ya. Iya. Belum siap kita. Nah tuh mungkin kalau untuk pariwisata domestik kita, iya. Iya. Tetapi kebanyakan pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Tapi posisi rumah sakit ini sebenarnya bagus juga. Kita ya ndak memuji dan puji peta lah kalau bahasa orang Lomboknya. Iya. Gempa itu kan mudah evakuasinya, kebun raya luas tempat Iya. mengevakuasi, kita ada tempat di sini, atau gunung meletus apa itu lebih Lebih enak aman. Iya. penanganannya, bikin camp-campnya kan enak jadi penanganan. Siap. Seperti itu. Tetapi kalau kami sih seandainya dengan kasus jiwa yang banyak, bagaimana kasus jiwa dan ketergantungan narkoba itu Iya. dikembangkan di sini. Cocok ya untuk rehat Iya, sini cocok ya. dari Rehat sini ya, ya. karena tempatnya sejuk, luas, dan lebih privasi. Emang sudah disampaikan ini untuk- Sudah, saya sudah ngusul ke Kemenkes, tapi kemarin belum, mungkin karena faktor efisiensi, nggak tahu. Tapi tetap kami ajukan seperti itu. Iya, karena selama ini hanya ada di Mataram, Sahabat. Mutiara Suku, Ya, semua. yang lain kan nggak ada. Sementara penduduk terbesar ada di Lombok Timur. Iya. Dan sekarang, mohon maaf, kita lihat hampir di semua jalan di Lombok Timur itu kita lihat orang lari-lari dengan Iya. gangguan jiwa. Iya. Nah, kenapa ini tidak tertangani? Ini tapi ini Ya, pendapat usulan saya. ya, siap. Pendapat saya bukan penelitian atau apa. Ini pendapat saya. Kenapa banyak yang di jalan? Berarti Bahkan pengobatannya. kasus bunuh diri juga. Iya, pengobatannya. Kenapa orang tidak mau berobat ke Mataram? Jenguknya susah. Kalau di sini kan, kalau masyarakat Lombok Timur ini kan dekat. Sakit ini minim pasien. Iya, karena status yang tadi, istilahnya begini. Kami rumah sakit tipe D Pratama itu kan bukan rumah sakit rujukan. Iya, iya. Nah, sementara di wilayah ini paskes yang lain berdekatan. Contoh Puskesmas Vile, Puskesmas Karangbaru. Nah, jadi pasien itu terhenti di situ. Begitu ada kasus yang rujukan, kan tidak bisa dirujuk di sini karena status kita mirip sama FKTL, masih tinggal FKTP. KTP ya. FKTP. Masih fasilitas kesehatan tingkat Ya, pertama. tingkat pertama. Jadi nanti rujuknya ke Selong, enggak ke sini. Jadi kami benar-benar bersaing dengan 2 puskesmas terdekat. Apalagi kemunculan klinik-klinik juga. Ya, kemunculan klinik yang K21 yang juga lebih letak dan anunya lebih strategis daripada kita. Kan kita ini udah ada pinggir sekali, udah pinggir Iya. hutan. Rata-rata kunjungan berapa Kalau rawat jalan itu sekitar 20 per hari, per hari? 15 sampai 20. Kalau rawat nginep rata-rata 10 ke atas. Dengan jumlah fasilitas kita berapa nih yang tersedia? Yang fasilitas tempat tidur, Iya. kita 25 tempat tidur. Nah, tetapi di 2027 itu roadmap kita mau naik tipe ke tipe D. Nah, tetapi kami dibantu oleh daerah, pemerintah daerah sudah sangat membantu kita. Cuman sumber daya manusianya yang masih jarang. Dan ini sudah kami mencari dan umumkan di grup Ikatan Dokter Indonesia, di Unram juga, mana lulusan spesialis yang bisa datang ke sini yang digunakan. Apa kekurangannya apa? Kekurangannya itu spesialis penyakit dalam anak, itu yang sedang kita cari. Yang ada sekarang Yang ada baru hanya radiologi. hanya radiologi. Radiologi. Kalau alat sudah cukup. Alat sudah cukup ya. Ya. Nah, kemarin juga di 2025 naik kelas rumah sakit itu adalah salah satunya adalah naik juga jumlah tempat tidur, Iya, iya. 50 tempat tidur. Tapi insya Allah karena kemarin kami dibantu oleh pemerintah daerah juga untuk di anggaran perubahan dapat lagi 25 tempat tidur, hingga
bisa untuk di Januari 2027 ini bisa sebagai rumah sakit rujukan. Oh, bisa. Kalau dengan menjadi rumah sakit rujukan, Otomatis kunjungan bisa. berubah kunjungannya. Iya, iya. Jadi rumah sakit terdekat ini kan ngerujuknya ke sini. Iya. Ada 8 puskesmas yang akan merujuk ke sini. Iya, iya. Nah, kalau benar-benar sumber daya manusianya 4-4-nya ada, kita punya 7 aja spesialis, kita bisa lari kencang. Berarti banyak kosong sekarang ya tempat tidur. Tempat tidur itu yang di bawah, ya dibilang banyak kosong nggak, kan bergilir. Iya. Jadi di dalam pengelolaan ruangan rumah sakit itu nggak boleh full. Oh iya. Karena ada jadwal kita nyeteril ruangan. Oh iya. Jadi idealnya kalau bahasanya kita bornya itu tidak boleh lebih dari 60. Iya. Kalau lebih dari 60% tempat tidur itu digunakan, berarti potensi untuk infeksi dasokomial namanya, infeksi di rumah sakit. Itu penyakit yang dapatnya di rumah sakit itu menjadi ada. Tapi kita sudah 2 tahun ini sudah kerjasama BPJS Kesehatan. Iya, sudah. Klaim rata-rata berapa? Rata-rata 50 sampai 70 juta. Per bulan ya? Iya. 50 sampai 70 juta. Apa yang saat ini mungkin dievaluasi untuk bisa ditingkatkan, Pak? Kalau alat dan dengan bantuan Pemda sudah boleh dikatakan cukup. Ya. Cuman yang paling sulit itu adalah spesialis. Spesialis ya. Ya, dan ini kan tidak banyak juga. Ini hampir semua rumah sakit mencari. Gitu. Malah kita punya anggaran itu sampai insentif 20 juta kalau dia mau tugas di sini. Oh gitu ya? Ya, sudah ada uangnya. Oh iya. Nah, dan itu gubernur daerah yang menyiapkan. Sudah disiapkan dong. Diberikan nilai Ya, lebih. cuman memang spesialisnya nggak ada. Iya. Nah, mungkin nanti kami sedang mencari nih. Kami sudah menghubungi fakultas kedokteran yang ada di UNRAM, lulusan yang di sana, juga bekerja sama dengan 3 rumah sakit yang ada di Lombok Timur, mana yang bisa digeser ke sini. Oh, iya. Dan kami sedang berproses. Oh, Mudah-mudahan bisa, kami targetkan sih paling lambat 2027. Tapi kami percepat, mudah-mudahan bisa bulan depan atau Agustus lah. Tidak September paling lambat. Iya.